siang, Mbak. Selamat siang Bu, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Deborah Christine. Di sini saya sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Kasih. Kalau boleh saya tahu, nama Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rini, Ibu Rini. Tadi kesini naik apa Bu? naik motor Naik motor. Rumahnya memang di mana? di Condet rumah saya. Oh, agak jauh ya Bu Lumayan. kesininya. Tadi kesini ke Poli Gizi, ruangannya susah nggak Bu nyarinya? Lumayan, agak susah sih. Agak nyari-nyari. Oh gitu, iya maafan ya Bu, soalnya emang ruangannya agak ribet jalannya. Ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini begini, Mbak. Saya kan mau konsul nih. Tadi saya kesini tuh, saya ke dokter anak, periksain anak saya. Tapi dokter anak menyarankan saya untuk ke Poli Gizi. Oh iya. Ya, saya mau tahu aja, maksudnya perkembangan anak saya ini apa kurang gizi atau enggak? Gitu. Oh, kalau boleh saya tahu anaknya hari ini ikut atau enggak Bu? Ikut, tapi ada di luar dengan ayahnya. Oh ya, oke. Namanya siapa Bu anaknya? Namanya Giovanni Aloysius. Oke. Bu mau minta izin. Saya akan mencatat beberapa data yang nanti Ibu paparkan ke saya. Baik. Boleh ya Bu? Jadi tadi namanya Giovanni Aloysius ya? Aloysius. Tanggal lahirnya berapa Bu? 7 April 2018. 2 April 2018. Berarti sekarang umurnya 2 tahun ya Bu? Ya. Oke. Jadi begini ya Bu. Saya akan jelaskan konseling kali ini kita akan jalani kira-kira 20-30 menit. Nah, nanti kita akan mencari jalan keluar untuk satu masalah yang dihadapi adik Zio ini. Tapi semua keputusan kembali lagi ke Ibu. Apakah Ibu mau jalanin atau enggak? Baik, Mbak. Oke. Kita mulai ya, Bu. Ya. Untuk sebelumnya Ibu bawa KMS Zio nggak? Bawa. Oke, boleh saya lihat, Bu? Yang ini ya. Iya. Zionya sering ke posyandu ya, Bu ya? Iya. Oh, bagus, Bu. Jujur waktu hamil Gio dulu kan saya kurang informasi tentang kehamilan. Namanya juga anak pertama ya Mbak, jadi belum ada pengalaman. Ya. Jadi waktu lahir tuh beratnya Gio 2,5 kilo. Ya, mungkin apa gara-gara gizi yang saya berikan tidak optimal ya. Jadi maka itu saya mau mantau perkembangan gizi anak saya ini nih Mbak. Oke. Jadi waktu itu makanya saya rutin bawa dia ke posyandu. Oh ya. Ya. Memang Bu, kebanyakan orang tua untuk kehamilan pertama memang kurang mendapatkan informasi gizi. Jadi kemungkinan banyak masalah yang akan terjadi di anak pertama. Terus kalau boleh saya tahu, waktu Ibu lahiran Zio normal atau sesar? Normal. Normal ya. Ada Ya. komplikasi? Enggak. Nggak ada. Oke. Untuk ASI-nya Saya lancar Mbak. lancar. ASI saya lancar. Dikasihnya sampai berapa bulan Bu? Anak saya juga eksklusif. Oh ya, se-eksklusif ya? Oke. 6 bulan Bu Dia se-eksklusifnya. sampai 6 bulan. Jadi Terus? setelah 6 bulan kan saya kasih tuh makanan pendamping ASI. Oh gitu ya. kan. Saya kasih. Makanan pendamping ASI-nya sampai umur berapa Bu? Waktu itu sampai umur 1 tahun. 1 tahun. Setelah Setelah 1 tahun? Setelah itu saya kasih makanan keluarga sih. Apa yang saya masak saya kasih makan. Ya. Gitu. Baik. Nah, untuk kebiasaan makan Zio sehari dia makan berapa kali Bu Nah, seharinya? kebiasaannya makan sehari 2 kali. Sehari 2 Mbak. kali. Ya pagi sama malam. Oh ya. Terus biasanya Zio ini makannya apa Bu? Ya kalau siang sih
Siang biasanya saya sibuk ya. Ya. Saya kan buka warung di rumah. Hmm. Saya buka warung dari pagi sampai sore. Jadi kalau siang tuh saya nggak sempat siapin makan sebenarnya. Siang saya nggak sempat siapin makan untuk Zio. Jadi Zio nggak terbiasa juga makan siang. Jadi nih, anak saya tidak terbiasa makan siang. Jadi makannya tuh cuman makan sosis atau wafer 2 sama Ya. susu kotak tuh yang 125 mili Mbak. Oh ya. Nah, karena dia suka minum susu, ya sehari itu bisa habis 4 kotak. Oh gitu. Jadi dia minumnya di pagi sekali, siang, sore, sama Ya. malam. Oke. Untuk sayurannya gimana Bu? Konsumsi sayuran Zio? Eh, kalau pagi dia nggak suka sayur sih ya sebenarnya. Cuman gini cara makan dia gini. Biasa kalau pagi sama malam dia makan nasi 3/4. 3/4 apa Bu porsinya? 3/4 gelas. Oh gelas Itu ya. kan ya. Terus 1 butir telur di dadar. Sama kuah sayur. Dia nggak suka sayur. Oh Jadi saya cuma kasih kuahnya aja. kuahnya aja Bu. Saya pikir kan kuahnya ada mengandung gizi sayur. Mengandung gizi sayur dia ya. Ya. Terus jadi dia milih makannya. Ya, cuma suka telur, sosis, nugget. Oh gitu. Ya. Kalau Pernah saya kasih daging ayam sama sapi. Dia nggak mau. Katanya susah dikunyah. Oh gitu. Jadi nggak pernah makan sapi sama ayam, dia nggak pernah makan. Oh ya. Oke. Tuh. Untuk konsumsi buahnya gimana Bu? Dia suka makan ini, kalau buah jarang juga sih dia makan ya. Yang paling suka Zio makan Dia buah apa? makan buahnya tuh cuman mangga, jeruk, pisang ya. Oke. Kalau di rumah lagi ada pisang Ambon, dia bisa habis setengah buah. Setengah buah. Nah, untuk aktivitasnya sehari-harinya Zio aktif atau gimana Bu? Aktif sih Mbak. Dia suka main lari-larian di dalam, di luar. Oke. Ya. Dia juga nggak takut sama orang, maksudnya temannya banyak. Jadi suka banyak teman baru. Ya. Ada aja teman baru tuh tiap hari. Oh gitu. Ya. Ya biasa Bu, anak kecil suka main-main. Gak apa, dibiarin aja Bu, aktivitasnya nggak apa-apa. Terus sebelum kesini tadi Ibu anaknya diukur sama suster atau enggak? Udah Mbak. Boleh saya lihat hasil Ini ya, pengukurannya? kartunya. Oh iya. Kasih Bu. Nah, saya akan ngitung dulu dari hasil pengukurannya ini tentang kondisi perkembangannya Zio itu gimana. Nah, sambil saya ngitung, saya akan kasih Ibu ini leaflet tentang tumbuh kembang anak. Jadi, di sini itu ada informasi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Boleh dibaca-baca dulu ya Bu, sambil saya menghitung. Nah, ini Bu terkait hasil pengukurannya. Nah, ini merupakan grafik tinggi badan menurut umur. Nah, Zio itu termasuk kategori pendek Bu, karena grafiknya ada di garis hitam ini nih. Ada di garis hitam. Terus ini ada grafik berat badan menurut umurnya Zio. Maksudnya di seumurannya Zio itu berat badannya Zio ini tergolongnya kurang, gizi kurang Bu, karena adanya di garis merah nih. Nah, harusnya normal itu ada di garis warna hijau. Aduh, gitu ya Mbak ternyata. Iya. Nah, kalau dilihat dari KMS-nya juga Bu, ini ya.
6 bulan pertama Zio itu berat badannya naiknya normal Bu, sesuai standar. Oh, karena masih ASI itu ya. Ya, benar. Tapi lebih dari 6 bulan, ini tuh perkembangannya mulai sedikit Bu. Jadi tergolongnya kurang dari berat badan anak seusianya dia. Harusnya, dan tinggi badannya juga ini Bu, tinggi badannya juga dari sini nih. Kita tahu kan tinggi badannya. Nah, itu perkembangannya juga kurang Bu, dari 6 bulan ke atas. Tuh. Wah, gitu ya. Iya. Berarti anak saya tuh termasuk stunting ya, Mbak? Oh, Saya iya. sering lihat tuh di iklan TV ada stunting. Ya, di leaflet ini juga nih. Ini ada stunting juga saya baru baca. Tapi saya baru tahu tuh anak saya stunting tuh. Nah, ya Bu, gini ya saya jelaskan. Untuk anak seumur Zio itu berat badannya harusnya naiknya 0,23 kilo per bulannya. Terus tinggi badannya itu harusnya naik 1 cm per bulannya. Nah, karena ini menurut pengukuran dan menurut dari KMS juga, saya bisa simpulkan Bu, kalau adik Zio ini mengalami kondisi gizi kurang karena ketidakcukupan asupan yang diasup sama Zio. Nah, ditandai tadi dari hasil pengukuran sama dari KMS ini. Oh, gitu ya, Mbak. Jadi apa karena Zio nggak pernah makan siang ya, Mbak? Jadi asupannya kurang? Salah satu faktornya itu Bu, karena anak seumur Zio, anak 2 tahun itu harus diberikan makanan 3 kali sehari, makan berat, dan 2 kali selingan. Tapi gimana ya Mbak? Kan saya sibuk, jadi saya nggak bisa nyiapin makan siang. Memang Bu, pekerjaan itu penting, tapi alangkah baiknya kalau Ibu juga memberikan perhatian kepada anak Ibu. Jadi kalau gizinya sudah tercukupi sejak dini, kedepannya juga akan lebih baik Bu. Oh gitu ya Mbak ya? Iya. Iya saya ngerti. Nah, tadi Ibu bilang konsumsi sayurnya itu nggak ada ya Bu, jadi cuman kuahnya aja. Iya, dia nggak suka makan sayuran. Nah, Ibu jangan putus asa dulu, karena kita masih bisa kok merubah kebiasaannya Zio untuk makan sayur dan buah lebih sering lagi. Maksudnya saya siapin sarapan sekalian makan siang gitu Mbak? Nah, boleh juga Bu. Kalau Ibu mau Ibu masak setiap pagi itu dilebihin sedikit. Jadi makan paginya bisa juga untuk menu makan siang sekalian. Apakah Ibu bisa? Ya nanti saya atur sih Bu, kayaknya bisa sih Mbak. Oke, baik ya Bu. Terus untuk konsumsi sayurnya, Ibu bisa siasatin sama makanan kesukaannya Zio. Misalkan kita buat nugget sayur. Iya. Tuh. Iya memang. Nanti saya usahakan sih pasti Mbak. Soalnya dia nggak suka sayur kan, makanya saya pikir saya kasih kuahnya aja gitu. Oke, terus untuk sayurnya juga bisa ditaruh di telurnya Bu. Jadi Ibu goreng telur pakai sayur yang dipotong kecil-kecil, jadi kan nggak terlalu kelihatan. Yang penting Zio ada asupan sayur setiap harinya, setiap kali makan. Ya, memang biasanya sih saya cuma masak yang simple aja sih. Tapi saya pikir nugget itu bisa dicampur sayuran juga ya Mbak ya? Iya. Campur sayuran supaya ada mixing sayurannya ya. Oke. Ya udah Mbak. Kalau Ibu siang sibuk, mungkin dari pagi udah sibuk, Ibu bisa buat nuggetnya itu malam hari, terus dimasukin ke kulkas, dibekukan, waktu mau makan baru digoreng, tinggal digoreng. Benar Mbak. Iya. Jadi nggak terlalu ribet juga kan Bu? Iya. Besok saya coba daripada anak saya nggak makan sayuran sama sekali ya. Saya coba besok. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ini
left flat ini untuk apa ya Mbak ya tadi isi piringku ini apa? Oh iya, Apaan ya Mbak? boleh saya jelaskan? Iya, baik. Jadi, isi piringku ini adalah contoh gambaran satu porsi makan Heeh, yang seimbang. heeh, Jadi, dalam satu porsi makannya Zio, dalam satu piring ini, Bu, heeh. itu harus ada 1/3 porsi sayur, Heeh. 1/3 porsi sayur, terus 1/3 porsi bahan makanan pokok kayak nasi atau bisa juga diganti kentang, bisa ganti jagung. Iya. Tuh, terus ada 1/6 porsi lauk nih Bu di sini. Lauknya Heeh, harus ada lauk hewani sama nabati. heeh, Jadi harus ada kayak daging-dagingan sama kacang-kacangan kayak tempe sama tahu heeh, atau kayak kacang merah gitu Bu. heeh. Nah, habis itu yang terakhir ada 1/3 porsi buah. Jadi setiap hari itu anak harus konsumsi buah. Itu Bu. Oh, jadi sayur sama lauk malah harus lebih banyak sayur ya Mbak ya? Nah, iya, benar Bu. Hmm. Karena anak saya mungkin nggak doyan sayur ya di sini ya. Nah, karena anak ibu ngadain sayur, kita bisa nih perlahan-lahan memberi Zio itu sedikit demi sedikit. Jadi nggak langsung banyak kayak gini. Takutnya kan dia kaget Bu. Iya. Hmm, Cuman oh iya gitu ya Mbak. ya. Gio kan lauk kesukaannya cuma telur, sosis, nugget. Itu apa nggak apa-apa ya Mbak ya? Gizinya udah bagus nggak ya buat anak-anak tuh? Oh, nah itu sebenarnya sudah baik, tapi lebih baik lagi itu ditingkatkan Bu variasinya. Jadi ibu bisa mungkin tadi kan ibu Nggak suka bilang nggak suka daging, daging, nggak suka nggak suka ayam. ayam. Nah, ayamnya itu bisa ibu cincang, potong-potong kecil-kecil, Oh, biar Azionnya juga nggak kesusahan untuk mengunyah iya. dagingnya itu kan. Jadi tetap mau dimakan. Oh iya iya Mbak, baik Mbak. Nah, Ibu, tadi kan Ibu bilang Zio itu nggak makan siang ya, Bu? Iya dia makannya wafer tuh kalau Makan siang. wafer Heeh, doang ya? makan wafer. Bisa sampai kenyang dia makan wafer. Berarti satu hari itu bisa makan banyak. Eh ya 1 sampai 4 bungkus deh. Oh 1 sampai 4 bungkus wafer tuh bisa habis siang. Nah, bagaimana kalau wafernya itu kita ganti buah, Bu, sebagai selingan? Ya memang Mbak saya bisa membatasi Gio makan wafer. Tapi apakah Gio bisa lepas dari makanan kesukaannya? Nah, yang tadi udah saya bilang, Bu, karena kita udah kasih makanan 3 kali sehari, makan berat, dan 2 kali selingan, nah perlahan-lahan Zio akan lupa untuk mengonsumsi wafer terus-menerus. Tetap suka sih Bu, tapi ya konsumsinya ada batasannya sehari. Oh baik-baik Mbak, saya mengerti. Ya. Nah, kalau boleh Ibu tunggu sebentar, saya akan memberikan rekomendasi menu. Itu saya juga akan berikan ininya Bu, beratnya satu kali makan itu berapa. Baik Mbak. Oke. Kira-kira Ibu ada yang mau ditanyain lagi atau tidak? Saya rasa sih cukup. Cuman memang menunya saya belum kepikiran menu untuk hari-hari makanan anak saya sih apa yang lebih bergizi untuk mendukung supaya anak saya supaya nggak dibilang stunting. Buahnya juga boleh macam-macam ya Bu, buah apa aja. Baik. Selama Zio suka. Baik. Nah, jadi ini rekomendasi menunya. Hmm. Selama konseling ini, Oh ini jadi ada pagi, siang, malam nih ya Mbak ya? ya. Oke. Nah, 2 kali selingan Bu, selingan Iya, pagi sama iya. selingan sore. Iya. Baik Mbak. Nah, kalau yang bisa Ibu simpulkan kira-kira dari konseling ini apa? Saya pikir
saya dapat masukan untuk supaya bagaimana anak saya tuh meningkat gizinya. Karena kan saya selama ini nggak tahu apakah karena anak saya udah cukup gizi apa belum. Ternyata anak saya kurang gizi, ya. Ya, saya rasa saya dapat masukan yang baik dengan berkonsultasi di Poligizi. Terima kasih ya Mbak. Nah, makanannya tadi kan 3 kali makan berat sama 2 kali selingan ya, Bu. Terus untuk konsumsi sayurnya kita bisa siasati sama Ya sayur ya sayur Dimasukin. mixing dengan nugget sih. iya, masukin atau diolah. Ya. Jadi makanan kesukaannya Zio Iya, tadi. iya. Oke. Nah, begitu saja Bu konseling kita hari ini. Nah, untuk bulan depan kita akan ketemu lagi Bu tanggal 14. Kira-kira Ibu bisa? Baik Mbak, bulan depan saya bisa tanggal 14. Ya, untuk melihat ada nggak nih perkembangan dari konseling hari ini. Ya. Itu ya Bu. Iya. Terima kasih Mbak atas saran-sarannya. Oke. Saya merasa terbantu dan tersupport. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Selamat siang. Siang.